Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara membuat video tutorial pembelajaran yang unik dan kreatif. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Umi Rosidah. Saya guru di SMP Negeri 2 Kepung, Kabupaten Kediri. Untuk bisa menghubungi saya silahkan mengirimkan email di rosidahumi4@gmail.com atau menghubungi nomor telepon saya. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui sebetulnya apa video tutorial pembelajaran itu. Jadi video tutorial pembelajaran adalah salah satu jenis presentasi berbentuk video yang mendeskripsikan langkah-langkah untuk mengerjakan tentang suatu hal yang berkaitan dengan pembelajaran secara sistematis dan terstruktur. Hal ini sangat penting sekali menurut saya di situasi yang seperti ini. Di masa pandemi ini kita sangat membutuhkan media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Jadi jangan sampai pembelajaran di masa pandemi ini hanya kita isi dengan pemberian tugas tanpa memberikan materi yang lengkap kepada siswa kita. Apa manfaatnya kita membuat video tutorial pembelajaran ini? Video tutorial pembelajaran ini dapat dilihat atau diputar berulang-ulang untuk dapat membantu pemahaman dalam proses pembelajaran. Meskipun kita tidak dalam masa pandemi, jika kita ingin menerangkan sesuatu dan itu harus mengulangi di beberapa kelas, tentu akan sangat melelahkan Bapak Ibu. Nah, untuk membantu kita menyampaikan hal itu akan lebih menarik dan juga efisien, kita bisa membuat video tutorial pembelajaran ini. Dan ketika anak-anak belum memahami, mereka bisa mengulanginya sendiri berulang kali hingga mereka paham. Kemudian, apa yang perlu kita siapkan dalam membuat video tutorial pembelajaran ini? Yang pertama adalah video, yaitu rekaman video presentasi guru. Yang kedua, grafis atau aset visual berupa gambar dan teks. Yang selanjutnya adalah audio atau aset suara narator atau suara kita ketika menjelaskan, dan musik latarnya. Kemudian terakhir adalah animasi, yaitu animasi pendukung video tutorial pembelajaran agar video kita itu terlihat lebih menarik dan unik. Kemudian apa saja alat yang kita butuhkan dalam membuat video tutorial pembelajaran ini? Sebetulnya ini opsional Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh memilih mana yang paling Bapak Ibu kuasai ataupun Bapak Ibu milikinya. Yang pertama adalah kamera. Bisa kita menggunakan kamera digital ataupun dari smartphone yang sudah kita miliki. Kamera ini kita gunakan untuk merekam video presentasi guru. Yang selanjutnya adalah perekam suara, yang kita gunakan untuk merekam suara agar lebih jernih. Nah, misalkan Bapak Ibu tidak mempunyai alat semacam ini atau voice recorder, digital voice recorder, kita bisa menggunakan HP ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan dua HP, yang satu kita gunakan untuk merekam gambar, yang satunya kita gunakan untuk merekam suara. Karena apabila kita hanya menggunakan satu device, hanya satu HP saja misalnya yang kita gunakan untuk merekam gambar dan suara, itu biasanya hasilnya kurang bagus. Yang selanjutnya adalah tripod. Sebetulnya ini juga tidak wajib Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu bisa meletakkan kamera ataupun HP itu di tempat yang stabil, tidak bergerak-gerak, itu juga sudah cukup. Yang penting kita bisa mengaturnya. Tapi apabila kita punya tripod ini, maka hasil gambarnya tentu akan lebih bagus karena lebih stabil, tidak bergoyang. Yang selanjutnya adalah lighting. Ini juga tidak wajib menurut saya Bapak Ibu, yang penting kita bisa mencari tempat yang cahayanya cukup, itu kita tidak memerlukan lighting menurut saya. Atau dengan kameranya, dengan resolusi kameranya sudah cukup tinggi, itu juga menurut saya sudah bagus nanti hasilnya. Kemudian terakhir adalah
komputer tentu saja yang kita gunakan untuk proses editing produksi video. Untuk kebutuhan softwarenya yang kita perlukan dalam pembuatan video tutorial pembelajaran ini sebetulnya banyak sekali yang bisa kita pakai. Video editingnya, softwarenya itu kalau di sini saya menyarankan menggunakan Camtasia. Kenapa? Karena Camtasia ini menurut saya punya fitur yang cukup lengkap dan mudah untuk dipelajari. Kemudian nanti kita juga perlu menggunakan PowerPoint. PowerPoint ini bisa kita gunakan sebagai alat bantu presentasi desain visual atau ketika kita membuat animasi ya, sebagai opening atau dan lain sebagainya. Kemudian juga video scribe, misalnya kita bisa atau menguasai software ini juga bisa kita tambahkan hasil video yang kita buat dari video scribe ini di Camtasia. Untuk yang selanjutnya adalah alur pembuatan video tutorial pembelajaran ini. Jadi agar video tutorial pembelajaran kita ini nanti bisa fokus, bisa bagus, bisa menarik, yang perlu kita siapkan yang pertama adalah tentukan materi, indikator pencapaian kompetensinya, kemudian tentukan konsepnya, imajinasikan, jadi nanti kira-kira apa saja asetnya, apa saja gambar yang akan muncul ketika kita bicara atau menerangkan hal ini atau menerangkan ini. Nah, seperti apa gambarnya, seperti apa visualisasinya, kita idekan dulu, kita konsep dulu. Kemudian kumpulkan aset video visualnya. Kalau memang itu belum ada, kita jadikan satu folder, kita susun di situ jadi satu filenya agar lebih mudah nanti ketika kita sedang edit video. Yang keempat, menyusun storyline. Nah, agar nanti ketika kita menyampaikan materi di video itu bisa praktis, bisa urut, sistematis, itu kita harus buat storyline yang sangat detailnya ya. Kemudian yang keempat, kita mulai perekaman. Nah, jadi setelah kita menyusun storyline-nya, kalau saya biasanya sedikit saya hafal, jadi ketika kita menyampaikan tidak seperti orang yang membaca, karena ketika kita seperti orang yang membaca itu videonya akan terlihat membosankan begitu. Nah, yang terakhir adalah kita mengolah video kita menjadi unik dan menarik menggunakan software tadi, Camtasia atau apa yang Bapak Ibu kuasai. Kemudian yang selanjutnya adalah buat storyline. Ini contohnya saja ya. Jadi ketika kita opening, apa yang kita ucapkan, narasinya seperti apa. Ini kebetulan saya membuat buat video pembelajaran materinya tentang hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian ada video introduksi. Ini video yang ini bisa kita buat dari PowerPoint ataupun dari video scribe jika kita menguasainya. Kemudian ini nanti ada aset gambarnya, aset visual. Ini bisa kita ambil langsung dari Camtasia ya. Kemudian yang ini juga bisa kita langsung menggunakan dari Camtasianya. Nah, ini untuk link saja. Kemudian sekarang kita lanjut untuk mulai belajarnya. Nah, setelah kita install, kemudian kita pilih new project, tampilan yang akan muncul adalah seperti ini Bapak Ibu. Di sini adalah menu-menu yang dapat kita gunakan untuk mengedit video kita. Nanti akan kita coba semuanya. Kemudian di sini adalah track atau tempat kita meletakkan baik itu video, animasi maupun suara dan musik yang akan kita blend atau akan kita jadikan video kita gabung-gabung begitu ya. Nah, langkah pertama adalah kita terlebih dahulu membuat folder yang isinya adalah aset-aset atau bahan yang akan kita gunakan untuk membuat video. Jadi mulai dari suara, gambar,
ataupun rekaman suara, itu semuanya kita letakkan di satu tempat agar kita lebih mudah dalam dalam mencarinya ya, nanti seperti itu. Nah, sekarang langkah pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita bisa memasukkan video tadi ke dalam Camtasia. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan membuka folder tempat kita tadi, kemudian kita drag and drop ke Camtasia, tinggal kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini. Atau bisa juga jika tidak seperti ini, misalnya coba kita hapus dulu, kita pakai import media. Jika kita menggunakan import media, maka kita harus tahu di mana letak kita menyimpan seluruh aset-aset kita tadi. Nah, misalnya ini kita akan memasukkan rekaman video yang ini ya. Kita klik rekaman videonya, kemudian kita open. Nah, sama, nanti akan masuk di media ini. Kemudian kita tarik ke bawah sini. Silakan Bapak Ibu pilih mana yang paling mudah untuk Bapak Ibu. Nah, kemudian kita play, kita coba play. Nah, ini adalah rekaman aslinya. Terkadang masih belum sesuai dengan keinginan kita. Jadi yang seperti ini boleh kita hapus, bisa kita hapus. Kita hentikan dulu, kemudian kita seleksi. Ini sudah kita seleksi, kemudian kita klik split ini. Nah, seperti ini. Yang tidak kita gunakan tadi kita delete. Kemudian ini kita paskan lagi. Jadi ketika kita mengedit menggunakan Camtasia, ketika kita merekam video, kita tidak perlu mengulang dari awal. Misalnya kata-kata itu salah, kita lanjutkan saja Bapak Ibu, biar nanti ketika di sini kita akan memotongnya. Misalnya, oh iya, yang ini kenapa tidak ada suaranya? Karena saya menggunakan dua macam alat. Yang satu perekam video, yang satu perekam suara. Kemudian suaranya kita masukkan dulu ke sini. Nah, seperti ini. Nanti coba kita cek. Nah, ternyata yang atas tadi belum. Nah, jika kita menggunakan dua alat memang harus lebih teliti ya, kita mengepaskan antara suara dengan gambarnya. Karena yang mau kita potong hanya yang di atas, maka yang kita seleksi hanya yang di atas, kemudian kita split, yang ini kita potong lagi. Coba kita tes, sudah ada suara belum? Nah, tetap belum ada suaranya, berarti coba saya cek. Ya. Berarti mulai dari situ suaranya, yang sini kita hapus dulu. Coba. Nah, kita split lagi yang atas. Jadi semacam itu Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa untuk memasukkan rekaman suara atau rekaman video kita. Jika Bapak Ibu hanya menggunakan satu device, itu biasanya nanti ketika setelah merekam hanya suara dari video saja, jadi tidak perlu ada dua track ini, cuman video yang sudah bersuara. Nah, sekarang cara yang kedua adalah jika kita ingin memasukkan ya, nanti ini ada seperti kalau di video tadi ada semacam video persepsi ya, itu saya buat dari Sparkle atau video scribe. Monggo nanti jangan pakai yang mana, kita seret lagi. Nah, kita letakkan di track yang ketiga. Nah, seperti ini. Coba kita tes dulu. Nah, ini ternyata belum
pas tempatnya dengan suaranya. Kita yang ini kan terlalu besar, bisa kita kecilkan. Ini satu kelebihan Camtasia menurut saya bisa ditumpuk dengan video yang lain. Saya coba kita play lagi. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah menjadi sebuah. Nah, seperti itu. Hijrah Nabi Muhammad SAW. Nanti silakan disesuaikan ukuran lamanya. Jadi ini panjangnya ini bisa kita sesuaikan mau berapa lama nanti video yang di atas tadi muncul begitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya kita mau memasukkan video opening karena ini merupakan persepsinya, kemudian kita akan memasukkan video openingnya. Kita seleksi dua-duanya atau kita pilih, kemudian kita split lagi kayak tadi, kita geser ke belakang. Nah ini juga baru kita akan memasukkan video introduksi yang sudah saya buat tadi. Jika Bapak Ibu bisa menggunakan Sparkle atau video script, saya persilahkan, monggo silakan berkreasi. Nah, seperti ini. Ini akan muncul kan seperti ini. Akan muncul seperti ini video introduksinya. Nanti silakan diganti dengan materi ataupun tidak harus memakai ini. Bapak Ibu silakan berkreasi itu menggunakan PPT, silakan dibuat sebagus-bagusnya. Juga bisa menggunakan video script ya. Kemudian yang selanjutnya adalah cara memasukkan aset gambar. Misalnya kita sudah membuat desain gambarnya ya. Nah, kita masukkan, ini hanya sederhana saja nanti. Nah, jika ukurannya kecil seperti ini bisa kita besarkan. Nanti bisa kita paskan dengan ucapannya. Misalnya ini. Saya Ibu Mirosidah. Nanti tolong Bapak Ibu ditambahi dengan unit kerja dan asal kabupaten atau kota ya. Nah, misalnya kita tidak membuat sendiri seperti ini, kita langsung memakai dari sini juga bisa. Misalnya kita setelah ini nanti ada teks yang akan muncul seperti ini, kita tarik saja, kita pilih annotation. Mohon maaf tadi. Nah, kita kemudian kita tarik ke sini. Nah, misalnya nanti ada teks yang akan menjelaskan sesuatu, misalnya faktor misalnya apa gitu ya, faktor yang mau terbelakangi hijrahnya Nabi ke Madinah, misalnya gitu. Ini bisa kita atur, kita besarkan, kita kecilkan. Untuk font itu ukuran warna fontnya kita bisa ganti, ganti merah, biru dan lain sebagainya. Kemudian kalau outnya ini warna kotaknya bisa kita rubah. Misalnya kita suka warna itu, nah kita ganti saja seperti ini. Nah itu untuk menambahkan yang dari asetnya Camtasia. Kemudian misalnya kita ingin membuat transition itu adalah perpindahan, misalnya mungkin dari satu keterangan ke keterangan atau subbab yang lain mau kita berikan apa istilahnya perpindahan. Nah, biar terlihat bagus perpindahannya, kita klik transition ini. Caranya kita seleksi dulu suara dan videonya, kemudian kita split. Nah, dan misalnya yang circle ini kita tarik ke sini. Oh, yang ini dulu ya. Ke videonya ya. Kita tarik ke videonya. Jadi nanti ketika pindah ke barisan ke materi selanjutnya, dia akan Apakah kalian tahu seperti itu. Misalnya kita tidak suka, kita bisa ganti. Seperti itu. Itu untuk transitionnya, perpindahan antar slide satu ke slide yang lain. Kemudian ini ada behavior.
behavior itu adalah cara muncul dan keluarnya aset yang sudah kita pasang tadi. Kita kembali ke sini dulu. Misalnya biar munculnya itu bagus, ketika berdakwah menyebarkan agama. Tidak semua seperti itu, kita bisa pilih behavior yang ada di sini. Nah, misalnya kita pilih apa ya? Misalnya kita pilih fit, ini kita taruh ke sini, kita coba. Nah, nanti ada pilihan behavior di sini. Untuk fit in itu cara masuknya kita seperti apa? Misalnya fly in ya. Kemudian outnya kita pilih fly out, misalnya seperti itu. Kita coba. Menyebarkan agama Islam di Madinah. Nanti keluarnya dia akan. Nanti silakan dieksplor sendiri Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oh iya, tadi di annotation misalnya kita tidak ingin tulisan yang berupa kotak, kita bisa menggunakan yang ini Bapak Ibu. ABC saja ini. Jadi ini nanti akan menulis misalnya strategi dakwah Nabi Muhammad, seperti itu. Nah, ini juga warnanya juga bisa dirubah. Kalau misalnya fontnya tidak cocok warnanya itu, kita ganti yang ungu misalnya. Nah, seperti itu. Nanti sama kayak tadi behaviornya bisa kita tambahkan. Nah, misalnya apa, kemudian innya bagaimana, grow misalnya biar berubah, outnya style dirtiness. Coba kita coba aja. Sangat berat dan melelahkan karena Nabi Muhammad SAW harus menempuh perjalanan jauh. Tidak terlalu kelihatan, tak apa-apa, nanti silakan dieksplor sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan mengatur audio, volume levelingnya. Ini gunanya adalah untuk kita mengatur ketika kita memasukkan musik latar agar tidak mengganggu suara narasi kita, maka volume levelingnya harus diatur terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mencoba pengaturan volume levelingnya, kita coba masukkan dulu musik latarnya. Nah, seperti ini kita taruh di track berikutnya. Musik latar ini gunanya untuk menambah mood penonton yang mendengarkan ya, biar tidak membosankan. Coba kita cek. Nah, kalau seperti ini suaranya sangat terdengar sangat keras. Nah, jadi untuk mengaturnya, volume levelingnya ini kita taruh ke sini. Nah, ini bisa kita turunkan volumenya, atau kita buat low seperti ini yang di volume levelingnya. Kemudian untuk videonya, volume levelingnya nanti kita naikkan. Nah, kita buat high, atau gini bisa kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Kan tadi sudah kita pisah-pisah. Nah, kita bisa mengaturnya satu persatu. Nah, kalau bisa sebelum kita split, sudah terlebih dulu kita atur volume levelingnya. Nah, sekarang kita coba. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah menjadi sebuah. Nah, kalau seperti ini suara musik latarnya pelan ya Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar yang lain, misalnya seperti ini. Kita taruh sini. Nah, kalau kita taruh di sini, dia akan muncul bersamaan dengan yang lainnya. Tapi jika kita tidak ingin memunculkan wajah kita, berarti ini seperti tadi bisa kita split ya Bapak Ibu. Seperti ini, kita tarik ke belakang. Nah, kemudian kita atur gambarnya, kita sesuaikan
seperti ini. Ini mungkin ukuran pikselnya tidak terlalu besar, tapi tidak apa-apa. Jadi nanti setelah gambar kita selama 8 hari dengan berjalan, nanti akan muncul gambar yang lain dan wajah kita tidak tampak. Nah, seperti itu, sambil mungkin suara kita akan merangkan. Nah, jika semuanya sudah diatur seperti itu tadi ya, kita berikan yang pertama, kita berikan video introduksi, kemudian ada animasi, kemudian ada suara narator, ada musik latar. Jika memang sudah selesai semua kita masukkan, sekarang kita akan mencoba mempublishnya atau merenderingnya menjadi sebuah video. Caranya dengan klik share ini ya Bapak Ibu, share, kemudian pilih local file. Nah, agar nanti hasilnya di YouTube itu bagus, pilih settingan yang paling besar ini, MP4 with smart player up to 1080p ya ini ya. Dan kita klik next. Kemudian kita pilih di mana tempat kita akan menyimpannya. Misalnya saya simpan di sini, kita beri nama materi hijrah Nabi ke Madinah, dan klik save, klik finish. Nah, nanti ada proses rendering seperti ini Bapak Ibu. Untuk lamanya tergantung seberapa banyak kita berikan animasi atau gambar atau suara atau tambahan-tambahan yang ada di video kita, dan juga seberapa lama kita rekaman video kita. Jadi semakin lama videonya itu berarti proses renderingnya juga akan lama. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, ini kita tunggu sebentar lagi Bapak Ibu. Ini sudah 100%. Nah, kita tunggu nanti. Setelah selesai nanti akan seperti ini Bapak Ibu, sudah selesai. Kita klik finish, nanti materinya akan tersimpan di folder di mana kita tuju jadi. Nah, seperti ini nanti filenya. Nanti file yang berupa video nanti berupa MP4 ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, demikian video tutorial membuat video tutorial pembelajaran menggunakan Camtasia. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.